halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Dunia Perawat. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang beberapa soal yang sering muncul, terutama di soal-soal keperawatan, yaitu bisa jadi di soal uji kom, terus P3K atau CPNS. Ini sering muncul ya soal-soal ini, karena ini soal-soal yang sering digunakan, soal-soal kasus ya teman-teman. Nah, soal yang saya akan bahas sekarang ini soal KMB. Kita langsung aja pada soalnya. Yang pertama ya teman-teman. Nanti teknisnya itu saya bacakan soal, kemudian teman-teman isi, kemudian setelah itu kita samakan ya isinya. Dan setelah itu baru penjelasan. Nah, oke, mulai saja soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 60 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan napas terasa sesak, disertai kepala terasa pusing, batuk berdahak tidak kunjung berhenti dalam 1 bulan ini. Hasil pengkajian didapatkan data tensinya 135/82, nadinya 116, respirasinya 30 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, saturasinya 95%. Saat auskultasi paru terdapat adanya suara ronhi. Apa masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Pola napas tidak efektif. B. Bersihan jalan napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Gangguan ventilasi spontan. E. Nyeri akut. Oke, teman-teman silakan isi ya. Nah, oke teman-teman, apakah sudah diisi? Kita samakan jawabannya ya. Jawaban yang benar dari soal tersebut adalah B ya teman, bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, kita jelaskan kenapa bisa bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, kita ulangi lagi soalnya. Seorang laki-laki, ini menceritakan seorang laki-laki usia 60 tahun dibawa ke UGD ya teman-teman. Dengan keluhan napas terasa sesak. Oke, keluhannya kita lingkarin napas terasa sesak. Di sini pola napas bisa tersesak, terus bersihan jalan napas juga bisa sesak juga, gangguan pertukaran gas juga bisa sesak ya, ventilasi spontan juga bisa juga sesak. Oke. Terus disertai kepala terasa pusing, ini masuknya ke nyeri akut. Oke. Terus batuk berdahak tidak kunjung berhenti dalam 1 bulan ini. Dahak ya, kita lingkarin. Kita berarti berdahak ini menjelaskan tentang adanya bersihan jalan napas tidak efektif. Oke. Hasil pengkajian didapatkan tensi 135/82, nadi 116, respirasi 30, suhu 36, SpO 95. Oke, di sini diceritakan pola napasnya tinggi ya 30. Tapi di sini tidak diceritakan adanya bantu otot napas. Hanya frekuensi napasnya saja, meskipun di sini nadinya 116. Tapi di sini tidak dijelaskan 116 ini dari mana, bisa dari nyeri atau enggak dari bisa dari sesak napas gitu. Nah, jadi yang lebih dominan ini respirasi 30, bisa jadi dari bersihan jalan napas juga bisa terjadi. Nah, ditambah lagi saat auskultasi paru terdapat adanya suara ronhi. Nah, suara ronhi berarti adanya sekret ya teman-teman. Nah, otomatis jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, kalau pola napas itu biasanya di tanda-tanda gejalanya ada frekuensi napasnya misal 30 kali per menit, terus adanya bantu otot napas, itu bisa masuk ke pola napas tidak efektif. Kalau gangguan pertukaran gas di sini tidak ada karena tidak menjelaskan pH darah yang abnormal, terus CO2 yang abnormal atau saturasi yang abnormal. Nah, terus gangguan ventilasi spontan di sini tidak dijelaskan juga bahwa pasiennya tidak sadar atau koma atau habis operasi ya. Jadi pasien masih bisa spontan napasnya. Nah, yang ke E, nyeri akut. Di sini ada nyeri akut tapi cuma disertai nyeri kepala aja, tidak diceritakan PQRST-nya. Jadi tidak termasuk nyeri akut. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Seorang pasien usia 30 tahun mengeluh muntah-muntah sejak 3 hari ini dengan frekuensi lebih dari 15 kali per menit. Kemudian dokter menginstruksikan untuk pemberian cairan infus 1000 cc dalam 10 jam.
dengan faktor tetes 15 tetes per mili. Pertanyaannya, berapa TPM kah yang diberikan oleh perawat? Nah, oke teman-teman, silakan diisi dulu ya. Oke, sudah diisi. Nah, kita samakan isinya. Isinya yang benar adalah D ya teman-teman, 25 TPM. Nah, kita kenapa 25? Kita lihat rumusnya. Nah, ini teman-teman, soal ini sering muncul terutama di uji kom. Ini tentang rumus pemberian cairan infus. Nah, ini sering muncul, teman-teman harus catat ya. Ini rumusnya. Tetes per menit, yaitu volume cairan dikali faktor tetes. Kemudian dibagi waktu lama pemberian dikali waktu dalam menit ya. Oke, volume cairannya 1000 cc dikali faktor tetesnya di sini 15 tetes. Terus waktu lama pemberiannya adalah 10 jam. Dikali waktu per menitnya itu 60 menit. Ini semuanya waktunya 60 menit ya tulisnya. 1000 kali 15 yaitu 15.000. Kemudian 10 kali 60 sama dengan 600. 15.000 bagi 600 ya jadinya. Totalnya adalah 25. Nah, ini berarti hasilnya 25 TPM. Oke. Kalau masih penasaran, benarkah 25 itu adalah 10 jam? Nah, kita ganti lagi. Pertanyaannya kan tadi tetes per menit. Kemudian kita ganti waktu lama pemberian yaitu jam. Nah, sama aja rumusnya teman-teman. Yang digantinya itu adalah jumlah waktu lama pemberiannya diganti dengan tetes per menit. Jadi waktu lama pemberiannya di pertanyaan, kemudian tetes per menitnya masukkan ke sini. Volume cairannya 1000 cc kali 15. Nah, sama ya kayak tadi. Terus TPM-nya 25 ya, yang tadi dihasilkan itu 25 kali 60 menit. Nah, isinya 15.000 dibagi 1.500. Oke. Yaitu isinya 10. Oke. Berarti 10 jam. Sama ya teman-teman dengan soal tersebut, yaitu 10 jam. Berarti 25 itu adalah 10 jam. 10 jam sama dengan 25 TPM. Jadi isinya adalah D ya. Oke, ada yang berbeda isinya? Oke, kita samakan ya. Nah, oke, kita lanjut soal yang ketiga. Tuan M umur 30 tahun dengan berat badan 55 kg. Datang ke UGD dengan keluhan luka bakar setelah tersiram air panas pada daerah dada dan perut dan seluruh kaki kiri. Tampak semuanya terdapat bula. Pertanyaannya, berapa luas luka bakar pada pasien tersebut? Nah, oke, silakan teman-teman isi dulu ya. Oke teman-teman, apakah sudah diisi? Mari kita samakan jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah 36%. Oke, mari kita hitung ya. Ini kita hitung. Nah, teman-teman, ini penting juga ya, seperti sama yang tadi rumus infus, ini juga penting karena sering muncul di soal-soal uji kom, terutama uji kom terus P3K ini sering muncul. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Kepala 9%. Oke. Dada atas 9%, perut 9%. Kemudian punggung ini totalnya semua 18%, berarti atas bawah ya, sama dengan perut juga. Terus tangan 9%, terus 9%, 1% bagian kelamin. Terus kaki 18%, kanannya 18%. Nah, yang ditanyakan adalah dada, kemudian perut, terus kaki sebelah kiri. Dada 9, kemudian ditambah perutnya 9, terus kaki sebelah kiri 18%. Kita jumlahkan 9 tambah 9 tambah 18 sama dengan 36. Nah, jadi isinya adalah 36%. Oke teman-teman, ada yang berbeda? Silakan samakan ya.
Kita lanjut ke soal yang keempat ya. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan, mual, dan muntah. Dirasakan sudah 1 bulan ini. Dan nyeri pada ulu hati dirasakan hilang timbul. Pasien mempunyai riwayat HIV. Selain itu, terdapat juga penurunan berat badan 5 kg selama 3 bulan ini. Hasil pengkajian, turgor kulit elastis, mukosa bibir kering, urin output menurun, konsentrasi menurun. Pertanyaannya, apakah masalah kepadatan prioritas pada pasien tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Nyeri akut. C. Defisit volume cairan. D. Intoleransi aktivitas. E. Gangguan integritas kulit. Oke, silakan teman-teman diisi ya. Nah, oke, kita samakan isinya. Isinya yang benar adalah defisit volume cairan. Oke, ada yang berbeda. Nah, kita bahas ya. Kita balik lagi ke soal. Di sini menceritakan seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhannya muntah-muntah ya. Oke, kita buletin ya, masalahnya ada muntah-muntah. Sudah dirasakan 1 bulanan ini ya. Kemudian nyeri ulu hati, kita lingkarin lagi masalahnya nyeri ulu hati. Dirasakan hilang timbul. Pasien mempunyai riwayat HIV. Selain itu, terdapat juga penurunan berat badan 5 kg selama 3 bulan ini. Oke, ini masalah lagi, penurunan berat badan 5 kg ya. Hasil pengkajian di sini didapati tanda-tandanya turgor kulit elastis, mukosa bibir kering, urin outputnya menurun, konsentrasinya menurun. Oke, kita lingkarin di sini masalah-masalahnya ya. Oke, kita cari. A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, kita cari berat badannya di sini turun. Oke. Tapi di sini tidak menceritakan berat badan sebelumnya berapa persen turunkah. Kalau misal nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, biasanya turunnya itu lebih dari 10%. Itu baru dikatakan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, berarti kita skip. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari tubuh tidak ada. Kemudian nyeri akut. Di sini kita cari nyerinya, yaitu nyeri ulu hati. Oke, kita termasuk ya nyeri ulu hati. Tapi di sini tidak dijelaskan lagi VQRST-nya. Berarti nyeri akut kita skip, tidak termasuk ya. Kemudian kita D-nya intoleransi aktivitas. Di sini tidak menjelaskan tentang nyerinya bertambah nyeri atau keluhannya bertambah memberat jika beraktivitas. Misal nyerinya bertambah parah saat pasien jalan atau seperti itu ya contoh soalnya. Tapi di sini tidak dijelaskan. Berarti intoleransi aktivitas tidak termasuk ya. Kita skip lagi. Kemudian gangguan integritas kulit. Di sini tidak dijelaskan adanya masalah pada gangguan integritas kulit. Tidak ada luka atau tidak ada masalah pada epidermis, dermis. Tidak ada ya. Berarti di sini lebih dominan adalah defisit volume cairan. Di sini ada konsentrasi menurun, itu tanda dehidrasi. Urin output menurun, itu bisa jadi dehidrasi juga. Bibir kering, itu tanda-tanda dehidrasi. Terus di sini ada keluhannya mual muntah. Oke. Berarti sudah termasuk defisit volume cairan, kekurangan cairan ya. Oke. Jawabannya yang benar adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat di ruang rawat inap. Hari kedua mengeluh, badan terasa lemas, kepala terasa pusing, tangan kiri dan kaki kiri sulit digerakkan. Dari hasil pengkajian, kekuatan otot tangan kiri hanya 2 dan kaki kiri 4. Apa masalah keperawatan yang tepat? A. Intoleransi aktivitas. B. Gangguan mobilitas fisik. C. Nyeri akut. D. Ansietas. E. Perfusi jaringan perifer.
Oke, silakan teman-teman diisi ya. Oke, sudah ya. Kita samakan isinya ya. Isi yang benar adalah B ya. Gangguan mobilitas fisik. Oke, ada yang berbeda? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa gangguan mobilitas fisik? Nah, jadi di sini di soalnya itu menceritakan seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat di ruangan rawat inap. Nah, udah selama 2 hari ya teman-teman. Mengeluhkan badan terasa lemas. Kepala ini kita lingkarin. Keluhannya badan terasa lemes ya. Kemudian kepala terasa pusing, kita lingkarin juga, ini masalahnya pusing kepala. Terus tangan kiri dan kaki kirinya sulit digerakkan. Oke. Kita lingkarin ini dari hasil pengkajiannya, otot tangan kirinya hanya 2 dan kaki kirinya hanya 4. Kita intoleransi aktivitas di sini ada nggak menjelaskan bahwa nyerinya itu atau nyeri keluhan yang lainnya memberatnya jika beraktivitas? Di sini tidak dijelaskan ya. Berarti intoleransi aktivitas skip, tidak ada di sini ya. Kemudian kita nyeri akut. Nyeri akut di sini kita cari keluhan nyeri akut, berarti kepala terasa pusing, itu maksudnya nyeri akut juga. Tapi di sini tidak menjelaskan tentang VQRST-nya. Jadi nyeri akut tidak termasuk ya. Kita skip. Kemudian ansietas. Ansietas di sini tidak menjelaskan bahwa pasiennya cemas pada penyakit tersebut. Oke. Tidak ada ya. Oke. Kita skip lagi. Kemudian perfusi jaringan perifer. Di sini tidak menjelaskan tanda-tanda CRT kurang dari 2, terus akar dingin, terus kesemutan atau mati rasa pada salah satu anggota gerak, tidak ada ya. Tapi di sini kita gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik kita tandai badan terasa lemas, terus disertai kaki kiri. Nah, ini kaki kiri dan tangan kirinya lemas juga. Ditandai dengan ototnya 2. Nah, ini gangguan mobilitas fisik itu tandanya otot tangan kirinya menurun ya. Itu bisa disebabkan kecelakaan atau stroke, itu menurun gangguannya, karena harusnya 5 ya. Tapi ini hanya 2. Nah, jadi otomatis gangguan mobilitas fisik lebih dominan diagnosanya, masalah keberatannya. Jadi isinya adalah P. Nah, oke, ada yang berbeda teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman. Itulah soalnya, kita bahas 5 soal aja. Semoga bermanfaat ya. Dan yang mau mengerjakan uji kom, yang mau V3K, semoga bisa lulus ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe agar nanti kalau ada soal-soal lagi kita bahas lagi di sini. Oke, terima kasih.